Jangan. Lucu sekali kamu. Aku. Sakit. Aku masih hidup. Tadi bukan mimpi. Apa aku benar-benar reinkarnasi dewa immortal? Tidak, kenapa aku di sini? Anda kehilangan banyak darah. 2 gadis cantik mengantarmu ke sini. 2 gadis cantik? Mereka di mana? Aku harus berterima kasih. Mereka sepertinya buru-buru, sudah pergi duluan. Mau kemana? Kalian menabrakku, jangan pergi. Tidak bayar aku tidak pergi. Itu mereka. Kalian menabrakku, bangun, kamu pergi. Jelas-jelas kamu yang lari sendiri, mobil kami. Sama sekali tidak bergerak, aku tidak peduli, kalian yang menabrakku. Ganti rugi, kurang ajar kau. Ayo lihat, nenek-nenek dipukul. Usiaku sudah 80 tahun lebih, kau mau bunuh nenek ya? Mereka mau aku mati. Memalukan sekali memperlakukan nenek-nenek seperti ini. Nabrak orang tidak mau ganti rugi, malah mau main tangan? Masa ada orang jahat seperti kalian? Betul. Kakek masih menunggu di rumah sakit. Tidak bisa ditunda lagi, Bu. Kalau memang kami yang menabrak, berapa uang ganti ruginya? Kami akan bayar, ya? 500.000. Tenang, tidak boleh kurang sedikit pun. 500.000. Mending merampok saja. Nenek sudah sepuh, kalau sampai terjadi sesuatu. 500.000 pun belum tentu cukup, iya kan? Bu, aku benar-benar tidak bawa uang sebanyak itu. Ini, di kartu ada 100.000. Ambil dulu. Nah, tidak mau kartu. Kalau tidak bayar, tidak boleh pergi. Banyak orang lihat 2 gadis ini. Berpakaian mewah, bawa mobil bagus. Jangan-jangan mau kabur dari tanggung jawab? Mereka pernah menolong nyawaku. Kebetulan bisa kucoba alat ini. Apa berfungsi? Hei, Bu. Aku lihat tadi, jelas-jelas nenek yang mau ngibulin. Jangan susahkan gadis-gadis itu. Nona, bukankah ini orang yang kita tolong tadi? Iya, benar. Kok bisa sembuh secepat ini? Kempangan, cepat pergi. Jual kau pun, tidak akan laku mahal. Tidak takut kami laporkan ke polisi? Lapor polisi. Aku sudah tua, pengadilan tidak berani menghukumku. Aku yang menghukum. Aku tanya sekali lagi, sebenarnya apa yang terjadi? Tadi aku yang mau ngibulin, tidak ada hubungannya dengan gadis-gadis itu. Kalau kalian berdua? Kami temannya yang mau ngibulin. Bagus. Sudah dengar semua? Ternyata aku benar-benar reinkarnasi dewa. Alat ini cukup berguna. Tadi. Terima kasih banyak. Tadi. Benar-benar terima kasih. Sama-sama, aku malah harus berterima kasih kalian sudah menolongku. Di kartu ada 100.000. Anggap saja sebagai tanda terima kasih. Wah, gampang dapat 100.000 ke depannya. Pasti jadi kaya. Kalau begitu aku terima dengan senang hati. Xiao Di, ayo pergi. Ustaz. Tunggu sebentar. Ada hal lain? Jangan-jangan masih mau uang? Lihat penampilanmu yang melarat ini. Sekilas lihat saja sudah tahu bukan orang baik. Kamu bicara apa? Nona, seharusnya tadi kita tidak perlu menyelamatkannya. Xiao Di, bersikap sopanlah. Nona, saya lihat ada aura hitam di atas kepalamu. Sepertinya sedang ditimpa nasib buruk, kamu atau orang di sekitarmu akan mengalami malapetaka. Begini saja, saya akan membantu sampai tuntas. Ini untukmu, jika kamu atau orang di sekitarmu menghadapi bahaya maut, tempelkan kertas ini di badan. Bisa memperpanjang umur 3 hari. Hah, zaman sekarang masih percaya tahayul begini. Kamu pasti mau minta uang lagi, dasar tidak tahu terima kasih. Sayangku. Percaya atau tidak, saya sudah berbuat baik. Barang ini sesuai dengan uang 100.000 MU. Nona, jangan-jangan kamu benar-benar percaya. Omong kosong penipu itu?
Tadi dia hanya melambaikan tangan, bisa membuat nenek itu mengeluarkan kata-kata jujur, mungkin dia memang punya kemampuan. Kita simpan dulu. Ayo temui kakek. Yang Master San, jangan buru-buru. Bagaimana dengan tugas yang kuminta? Tunam, dengan aku yang turun tangan. Sang Hautian yang imut ini sudah pasti mati. Bagus. Begitu si sampah itu mati, rumah ini jadi milikku. Sayangnya, kalian akan kecewa. Zhang Hautian, bagaimana kamu masih hidup? Young Master Sun. Ini tidak mungkin. Aku yang melakukannya sendiri. Bagaimana kamu masih hidup? Kamu beruntung. Belum sempat menghancurkan kalian berdua yang imut ini. Bagaimana mungkin aku tega pergi? Hancurkan sampai ke tulang belulang, Sang Hautian. Mulutmu besar sekali, aku beritahu yang sebenarnya. Meskipun kamu ada di sini sekarang, aku tetap akan main-main dengan istrimu. Jahat, Young Master Sun. Dia sedang melihat kita. Kamu selesaikan dulu. Zhang Hautian, kita cerai saja. Aku tidak mau menderita seumur hidup dengan orang sepertimu. Selain itu, aku sudah melaporkan kamu karena memperkosaku. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Selama ini aku pernah menyentuhmu? Lagi pula kamu istriku, kenapa aku tidak boleh menyentuhmu? Perkosaan dalam pernikahan tetap perkosaan, semua tergantung kata-kataku. Yang menentukan. Sekarang juga tanda tangani dan serahkan rumah itu padaku. Bungkus barangmu dan pergi, aku akan menarik tuntutan. Kalau tidak, kamu cuma buruh kasar. Bahkan jika dipenjara seumur hidup, tidak akan ada yang mengantarmu makanan. Bertahun-tahun ini, kamu dan ibumu pernah kerja satu hari pun tidak? Aku yang bekerja keras di luar. Menghidupi kalian berdua, beraninya kamu memintaku untuk mengalihkan rumah padamu, lalu mengusirku. Ada apa ini? Putrimu yang baik ini mau bersekongkol dengan pacarnya untuk membunuhku. Kamu tahu kan? Tentu tahu, penghasilanmu yang sedikit itu cukup buat siapa? Lihat Tuan San, sekali beli lengsang jalang puluhan juta. Dua lenganmu ini, patah pun tidak akan cukup beli. Dasar rendah. Jadi di matamu, uang adalah segalanya ya? Tentu saja, dunia ini memang begitu. Siapa punya uang, dia yang berkuasa. Kalau kamu punya uang, bukan cuma nyalakan rokok atau tuangkan minuman, bahkan cuci kakimu. Aku juga tidak akan protes. Sudah-sudah, aku tidak mau bicara lagi. Rumah ini aku yang beli, yang harus pergi adalah kalian yang pergi. Yang harus pergi adalah kamu, aku beritahu. Kalau berani tidak nurut, kami akan menuntutmu sampai habis. Biar kamu dipenjara seumur hidup. Bertahun-tahun ini aku tidak pernah menyentuhnya. Dengan apa kamu menuntutku? Cukup dengan koneksi Tuan San, hanya perlu satu kata. Kamu tidak menyentuhnya, aku sudah menyentuhnya untukmu. Aku punya tim pengacara terbaik di kota, kalau mau berperkara. Aku akan menghancurkanmu. Kamu ini lucu, selera bagus. Begini saja, anggap ini bayaran karena main dengan istrimu. Jangan sentuh pulpenku dengan tangan kotormu. Lepaskan Tuan San. Pasien henti jantung tidak bisa diselamatkan. Dokter Chen, Anda dokter terbaik di Jiangcheng. Aku mohon. Tolong selamatkan kakekku, aku mohon. Tolong selamatkan kakekku. Kakek datang terlambat, sudah parah. Aku tidak bisa berbuat apa-apa, persiapkan yang terakhir. Kakek, jangan tinggalkan aku. Bangun kakek, kakek. Bangun kakek. Oh iya, jimat. Nona, kamu serius mau tempelkan ini ke kakek? Sekarang, ada pilihan lain? Coba saja. Kakek, Tuan, kakek. Dokter, periksa lagi kakekku. Cepat. Denyut normal, energi kuat, ini. Ini benar-benar keajaiban medis. Sang Gemengkup Attacker. Benarkah? Sayangnya, penyakit kakek Sia belum bisa disembuhkan total. Setiap saat bisa memburuk. Kalau saja, orang yang menyediakan kertas itu mau turun gunung, pasti bisa.
pasti bisa menyelamatkan kakek Xia sepenuhnya. Xiaoyi, cepat, cari orang itu. Lakukan dia. Dengan segala cara, buat dia bertindak. Baik, Nona. Aku segera pergi. Empat Raja Langit, keabadian multi harta. Permulaan kekacauan agung. Dengarkan perintahku, tundukkan 9 langit. Sambut kedatangan kembali Raja Dewa. Raja Dewa ada di sini. Siapa berani lancang? Raja Dewa ada di sini. Siapa berani lancang? Apa-apaan ini? Raja Dewa? Kebanyakan nonton TV ya? Kalau kau Raja Dewa, aku adalah Raja Monyet Agung. Dasar kau tadi berani mencekikku. Aku habisi kau. Carilan. Young Master Son. Kau berani sentuh aku? Kau Seleka, keluarga San kami. Didukung kuil perang. Dewa Perang Agung Xia yang maha tinggi. Seujung jari saja bisa menghancurkanmu. Pemimpin Yo Sang Dewa Perang sudah menyentuh tingkat dewa. Bukan orang sembarangan seperti kau. Bisa lawan? Cepat berlutut minta maaf. Dewa perang dunia biasa. Cuma pantas berlutut padaku. Kau? Kuterangkan, aku bisa setuju tanda tangani perjanjian cerai. Tapi ini aku yang mencampakkanmu, wanita tak setia. Kalian akan segera tahu, kesempatan apa yang kalian lewatkan. Kau berani sentuh aku? Mana kau? Angin APA yang membawa orang penting seperti Anda ke sini? Kau ikut aku, Nona saya mau ketemu. Ternyata benar dugaanku. Baiklah, lagi pula aku sedang free. Aku temani kamu pergi. Bagaimana dengan keduanya? Cuma orang kecil, abaikan saja. Ayo kita pergi. Putri keluarga Xia ternyata. Secara khusus minta ketemu Sang Haotian. Kapan dia dekat dengan keluarga Xia? Keluarga Xia itu keluarga terkaya di Jiangcheng, yang Master San. Menurutmu, apa dia akan balas dendam? Kalian kebanyakan mikir. Jiakuma orang miskin. Mana mungkin keluarga Xia tertarik padanya? Meski dia dekat dengan keluarga Xia, apa akibatnya? Jangan lupa, kakakku adalah penerus kuil perang. Keluarga Xia pun akan beri aku muka. Ayo, kubawakan kalian lihat dunia. Yang Master San, kau memang punya koneksi luas. Ada apa ini? Kok Nona tiba-tiba mau menikah? Kondisi kakek tiba-tiba memburuk, nyaris meninggal. Nona terpaksa setuju untuk menikah dengan Pendring Kyo Perang, Zhou Baichuan, sebagai imbalan agar Dewa Perang mau menyelamatkan kakek. Kenapa Nona begitu mudah menyetujuinya? Zhou Baichuan ini jelas-jelas orang yang terkenal bejat. Kalau tidak mau menikah, batalkan saja. Kamu tahu apa? Dewa Perang adalah yang terkuat di Asia. Kalau sampai membuatnya marah, meski kakek selamat, kita tidak akan bisa melawannya. Keluarga Xia akan hancur. Aku harus mencari cara membantu Nona. Ayo pergi. Mana orangnya? Yu Bing, maukah kamu menikah denganku? Sepertinya keluarga Xia tidak terlalu bersemangat. Siapa yang tidak tahu Zhou Baichuan ini? Suka main-main, mengandalkan ayahnya yang dewa perang. Selalu semena-mena. Sayang sekali putri keluarga Xia ini. Cantik sekali, malah jatuh ke Tianggon. Zhou Baichuan. Kamu tidak ingin menyelamatkan kakekmu? Aku tanya sekali lagi. Maukah kamu menikah denganku? Dia tidak mau. Dari mana datangnya orang kampung ini? Cari masalah? Tuan Zhang, kamu datang. Yu Bing, kamu Kino? Yo Xiao, perkenalkan. Ini adalah Zhang Haotian. Dialah yang memperpanjang usia kakekku. Jadi kamu dukun palsu itu, Yu Bing. Kamu benar-benar putus asa sampai percaya. Kata-kata penipu seperti dia. Ini bukan tempatmu untuk berbuat onar. Pergi. Maaf Yo Xiao, ini salahku tidak menjaga dengan baik. Aku akan membawanya pergi. Atas dasar apa kamu membawa pergi? Bukannya kalian yang memanggilku? Untuk memeriksa kakek?
Kamu benar-benar menganggap dirimu tabib hebat? Kalau kamu benar-benar berbakat, Kenapa kondisi kakek Xia tiba-tiba memburuk? Tidak mungkin, seharusnya bisa bertahan 3 hari. Baru setengah hari berlalu. Fakta adalah fakta. Bertahan 3 hari? Menurutku. Ini jelas kakek sedang sekarat dan kebetulan bertemu dia. Aku berbeda. Ini adalah pendeta MU dari Gunung Longhu, ahli pengobatan tingkat tinggi. Kemampuannya luar biasa. Apapun penyakitnya, bisa disembuhkan. Nona Xia, kondisi kakekmu semakin hari semakin buruk. Jika tidak segera diobati, mungkin tidak akan bertahan hingga malam ini. Yubing. Percaya pada penipu jalanan ini. Atau percaya padaku? Percaya pada penipu jalanan ini, atau percaya padaku? Xiao Die, apa yang harus aku lakukan? Nona, ini. Yubing, jangan khawatir, kamu hanya punya satu pilihan. Yaitu aku, yang disebut ahli dari Gunung Naga dan Harimau ini. Hanya penipu yang mengelabui orang. Dengan sedikit kemampuannya, mustahil menyelamatkan kakek Xia. Kurang ajar. Berani menghina Taoisme? Benar. Daois MU adalah salah satu dewa terhebat di Gunung Naga dan Harimau. Aku pernah beruntung melihat Daois MU mengubah kacang menjadi tentara dan menelan emas menjadi batu. Kupikir anak ini hanya badut yang mencari perhatian, datang ke sini hanya untuk mencari sensasi. Daois MU adalah tamu kami. Tolong hati-hati dengan ucapanmu. Hanya yang kuat yang layak mendapat hormatku. Orang seperti ini yang hanya mencari nama, tidak layak. Semakin kurang ajar, jika tidak memberimu pelajaran. Kamu tidak tahu siapa aku. Yo, tenang, kau, anak muda. Kalau begitu meremehkanku, pasti. Kamu sangat hebat. Aku ingin bertanya. Apa penyebab penyakit kakek Xia sebenarnya? Daois, kamu terlalu memaksanya. Penipu jalanan seperti ini mungkin bahkan tidak bisa memeriksa denyut nadi. Aku melihat sesuatu yang mencurigakan. Apa yang kamu lihat? Orang tua inilah yang mengubah. Maka letak Feng Shui keluarga Xia, mengubah nasib, 9 naga mengunci mutiara. Menjadi 9 putaran naga terjebak. Ini adalah formasi Feng Shui yang sangat licik. Dan karena inilah kakek Xia menjadi berumur pendek. Apa? Daois MU, apakah yang dia katakan benar? Yubing, jangan percaya kata-kata penipu jalanan ini. Jaimyo adalah dewa dari Gunung Naga dan Harimau. Dia tidak punya alasan untuk membenci kakek Xia. Mengapa dia ingin menyakiti kakek? Bukankah ini jelas? Dia ingin kamu bergantung padanya. Lalu dia bisa memaksamu untuk menikah. Jangan ngawur. Pengawal, usir dia. Tunggu. Yubing, kamu percaya dia, bukan aku? Yo, bukan aku tidak percaya padamu, tapi kakek telah membesarkanku. Aku harus hati-hati dengan hal ini. Kamu bisa melihat perubahan formasi Feng Shui, kan? Apakah kamu punya cara untuk memecahkannya? Tentu saja. Formasi, 9 putaran naga terjebak, bagiku. Sangat mudah. Hanya perlu sedikit usaha untuk mengatasinya. Baik, aku percaya padamu. Asalkan kamu bisa menyelamatkan kakekku. Aku bisa menerima semua syaratmu. Bisa dibicarakan. Jangan mencuri. Oh, begitu. Selesai. Sesederhana itu. Cepat, panggil orang untuk menjemput kakek. Cepat, lihat kakek. Ya. Nona, kondisi kakek berubah. Wajahnya mulai merah. Kakek, kau sudah merasa lebih baik? Sungguh luar biasa. Aku benar-benar berhutang budi besar padamu. Tidak apa-apa. Pendeta, anak ini ada sesuatu, tidak masalah. Aku punya rencana sendiri. Bagaimana mungkin perangkap maut yang kubuat bisa dipecahkan begitu mudah? Nona,
Kakek tidak akan bertahan. Bagaimana bisa begini? Tidak mungkin, sudah kubongkar perangkap naga 9 putaran. Dia yang mengutak-atik, dia pembunuhnya, tangkap dia. Yubing, kau masih belum mengerti? Dialah yang mengubah tata letak feng shui rumah, kakek jadi muntah darah. Apalagi yang mau kau katakan? Siapa yang menyuruhmu datang? Kenapa kau menyakiti kakek? Kenapa? Apa tujuanmu melakukan ini? Bukan begitu, Nona Xia, dengar dulu penjelasanku. Pasti ada yang salah di sini. Anak muda, ilmu masih kurang dalam. Kau yang mengutak-atik. Sudah tahu? Telat, lain kali lebih pintar, lahir di keluarga baik. Tangkap dan bawa ke pengadilan. APA, tidak makan? Tuan Yo, entah bagaimana. Anak ini terlalu kuat. Apa maksudmu kuat? Kalau dia saja tidak bisa ditangani, kalian tidak usah bekerja. Aku tahu. Apa yang kau tahu? Semua ini ulahmu, kau kejam sekali, bahkan membuat 2 lapis perangkap. Secara lahiriah naga 9 putaran, sebenarnya kehancuran 10 arah. Yang hancur adalah feng shui keluarga Xia. Keturunan keluarga Xia akan berumur pendek. Kau tidak takut merusak karma, tidak punya keturunan? Tidak peduli benar atau tidak, bahkan jika benar, lalu bagaimana? Kalau kau benar-benar hebat, biarkan langit yang menghukumku. Langit tidak menghukummu, aku yang akan menghukummu. Baik. Mu Yanyan dari Gunung Longhu, berhati jahat, membuat perangkap kehancuran 10 arah. Merusak feng shui keluarga Xia, merusak karma, kejam tak terampuni. Tercatat dalam buku reinkarnasi, dilaporkan ke langit sebagai contoh. Dosamu sudah kukabarkan ke langit. Hukuman langit akan segera datang, bersiaplah. Lagi beraksi pesulap di sini, kebanyakan baca nojil. Aku tak tahu apa ada hukuman langit, tapi kamu. Akan segera menghadapi malapetaka. Buku kecil ini berlagak misterius, mau menakuti siapa? Aku murid dari kuil Tianxi, Gunung Longhu. Selain 3 leluhur, siapa yang bisa mengalahkanku, pendeta MU? Jangan banyak bicara, serang dia. Aneh sekali, tadi cuaca masih cerah. Tiba-tiba berubah. Jangan-jangan. Benar-benar hukuman langit datang? Ini aura buku reinkarnasi? Mungkinkah sang legenda akhirnya muncul? Tidak, aku harus menemukannya sebelum orang lain. Apa yang sebenarnya terjadi? Terakhir kali, dia juga menggunakan pena ini untuk membuat nenek itu. Karakuten. Jangan-jangan dia benar-benar bisa berkomunikasi dengan langit? Tidak mungkin, dia hanya kuli angkat semen di proyek. Sudah menikah bertahun-tahun, aku sangat tahu latar belakangnya. Mana mungkin dia punya kemampuan supranatural. Hukuman langit? Menurutku ini cuma kebetulan. Kakak Chuan, kalau dia benar-benar hebat, masa istrinya bisa kumanin? Hahe. Zhang Haotian, jangan berlagak misterius di sini. Orang lain tidak tahu. Tapi aku tahu persis, kamu cuma kuli rendahan yang tak mengerti feng shui. Aku tak paham feng shui, kalian yang paham. Kami tak paham, tapi pendeta MU paham. Benar, Kakak Chuan. Sebentar lagi kebohonganmu akan terbongkar. Nyawamu 10 kali pun tak cukup. Zhang Haotian, Tohoka kamu. Siapa dewa perang itu? Jika aku jadi kamu, akan segera berlutut. Minta maaf pada Tuan Zhou. Siapa tahu dia baik hati. Dan membiarkanmu pergi. Hei, mana hukuman langitnya? Mana bencana langitnya? Aku tak lihat. Hujan sedikit disebut hukuman langit? Kalau aku lihat ramalan kuaka, berarti aku dewa petir dan kilat. Tuan Zhou, dia cuma penipu jalanan. Minta dia memanggil angin dan hujan? ITU mustahil. Sudah di ujung tanduk masih tak sadar. Akui saja, kamu cuma badut yang cari perhatian. Pergi sana. Jangan ganggu aku dan pendeta MU menolong orang. Ini rumah keluarga Xia, bukan Yo. Dengan apa kau usirku? Ini urusannya dia. Yubing, kamu percaya dukun ini atau aku? Pilih, tapi jangan lupa, nyawa kakekmu tidak bisa menunggu lagi. Nona Xia, kakekmu tinggal 1 tarikan napas. Kamu harus pikir matang.
Aku salah percaya padamu. Pergi. Jengka, dia bilang pergi. Kalau aku jadi kamu, mending sembunyi di lubang tanah. Nona Sia, kakekmu paling lama tinggal 2 jam lagi. Hanya aku yang bisa mengobati. Yakin mau aku pergi? Kamu ini karungnya? Bisa banget berpura-pura. Ada pendeta kayu di sini. Penyakit apa yang tidak bisa disembuhkan? Betul, pendeta kayu sakti mandraguna. Pendeta kayu sakti mandraguna. Kakek Sia pasti selamat. Menurutku, orang ini cuma mau cari keuntungan. Penipu. Lucu. Begitu 10 arah musnah dibuka. Dengan ilmu seadanya, dia tidak bisa menghentikannya. Semua orang di sini, bukan hanya keluarga Sia, akan terkena imbas. Nanti sial terus, tidak bisa bangkit lagi. Berani-beraninya menebar kebohongan. Ada APA, kok petir lagi? Jangan-jangan. Benar ada ritual 10 arah musnah? Cuma petir. Cekar APA, siapa yang berisik lagi, keluar. Betul, ada aku di sini, Cekar APA, berani menebar kebohongan lagi. Aku apa sih kau? Guru, maaf. Ini semua dia. Aku salah, aku salah, aku salah. Kakek. Kenapa kakek? Yubing, kakek tidak akan bertahan lama. Kalau kamu mau menikah denganku sekarang, pendeta kayu pasti tidak akan tinggal diam. Tinggal waktu sebatang dupa. Kakek Sia tidak akan selamat. Saat itu, kamu yang bersalah. Aku mau. Baik, Aku mau. baik, menikah denganku. Jadi wanita Zhou Baichuan adalah pilihan terbaik dalam hidupmu. Ayo, kita mulai upacara. Tunggu sebentar. Bocah, aku sudah lama menahanmu. Jangan paksa aku. Di hari bahagia ini, menghajar kau. Dengan kemampuan sepupuku. Mengejar kau tidak perlu Satyaripan. Kamu masih hidup sampai sekarang, karena sepupuku baik hati. Sekarang juga berletak, into maaf pada Tuan Zhou. Omong kosong. Aku masih hidup karena kemampuanku sendiri. Apa hubungannya dengan dia? Dan kamu, buru-buru apa? Nona Sia sudah bilang mau menikah denganmu. Lebih baik kamu selamatkan dulu orangnya, baru menikah juga tidak terlambat. Kalau tidak, janji kosong siapa yang tidak bisa buat? Masuk akal, kakek Sia ini sudah hampir tidak bisa bertahan. Nyawa manusia dipertaruhkan, menyelamatkan orang lebih penting. Lebih baik selamatkan dulu, kalau berani bicara lagi. Gue robek mulut lo. Dengan adanya pendeta MU yang ahli seperti ini, masa Tuan Zhou akan ingkar janji? Kakak cuan gue ini siapa? Mana bisa disamakan dengan lo? Tidak tahu malu. Ternyata di mata anak jenderal perang yang terhormat ini, nyawa manusia tidak lebih penting dari pernikahan. Aku juga setuju untuk menyelamatkan kakek dulu. Pernikahan bisa diadakan kapan saja. Tapi nyawa hanya satu. Tuan Yo, aku mohon selamatkan kakekku dulu. Aku janji kalau kakekku sembuh, aku pasti menikah denganmu. Oke? Oke. Pendeta MU, sekarang giliranmu. Kalian mundur. Tidak mungkin, Feng Shui Kimenku, bagaimana bisa gagal? Bagaimana ini bisa terjadi? Tidak mungkin, Feng Shui Kimenku, bagaimana bisa gagal? Bagaimana ini bisa terjadi? Saat aku pertama kali memecah, Jiu Zuan Kun Longju, MU. Sudah memicu, si Fang Jumi, kau terlalu pintar sendiri. Mengira dengan 2 lapis formasi bisa aman. Sayang sekali, pemahamanmu sama dangkalnya dengan ilmu MU. Kau tidak tahu, si Fang Jumi, ini sekali diaktifkan, tubuh manusia biasa. Sama sekali tidak bisa dibalikan, kecuali oleh jenderal perang. Atau 3 dewa abadi yang sudah menyentuh tingkat dewa daratan, baru mungkin bisa memecahkannya. Dewa daratan? Mau cari di mana orang sehebat itu? Tuan Yo, cepat minta tolong ayahmu. Selamatkan kakekku, oke? Yubing, ayahku pasti bisa selamatkan kakekmu, cuma ayahku sering bertugas di perbatasan, kalau menunggu dia kembali, kakek mungkin sudah. Kalau kakekku tidak ada lagi, untuk apa aku hidup? Yubing, jangan panik, pasti ada jalan, oke? Pendeta, cari cara, jangan sembunyikan ilmu. Sikat selamatkan orang, Tuan Zhou, bukan aku tidak mau bantu. Tapi formasi ini terlalu aneh. Kau merusak rencanaku, aku buat kau tidak bisa makan enak.
Aku tahu, pasti anak ini yang main-main. Mau membahayakan kakek Xia. Mau membahayakan kakek Xia. Apa maksudnya ini? Anak ini pasti merusak tata letak Feng Shui. Mau mengendalikan kakek Xia. Kau ini lulusan Gunung Longfu. Iya, praktikmu dan saja sudah cukup, tapi kenapa sifatmu juga begitu mengemaskan? Tidak ada salah, kamu tidak melepaskan nyawa. Kalau begitu, aku tanya. Aku tidak menyedihkan dengan keluarga Xia, kenapa aku harus menyakiti mereka? Kenapa menyakiti? Kenapa menyakiti? Kamu adalah... Ini sangat sederhana. Kamu hanya ingin menggunakan nyawa kakek keluarga Xia sebagai ancaman untuk memeras mereka. Aku sudah bersamamu selama bertahun-tahun, sedikit pun pikiranmu. Aku tahu dengan jelas. Jadi menurut kalian, aku adalah dalangnya. Dan juga sangat berbakat. Kenapa aku harus memeras keluarga Xia? Maksudmu, kami telah menyetujui sekretariat Adil? Memangnya tidak? Kamu pikir semua orang di sini bodoh? Orang-orang di sini. Semua adalah tokoh penting, siapa yang tidak tahu? Penjaramu sangat hormati dan sangat berkuasa. Bagaimana mungkin dia salah? Bagaimana mungkin dia salah? Jadi, jawabannya hanya satu. Yaitu kamu yang bermain curang. Semua orang sudah melihat. Hanya kamu yang menyentuh barang keluarga Xia tadi. Jadi, apa lagi yang bisa kamu bantah? Apa yang dia katakan benar? Nona Xia, di matamu, aku seperti itu? Aku tidak tahu apa-apa. Aku hanya ingin menyelamatkan kakekku. Aku tidak tahu apa-apa. Kakek, kalian siapa yang bisa menyelamatkan kakekku? Aku akan langsung menikah dengannya. Siapa yang bisa menyelamatkan kakekku? Kalau begitu, biar aku yang mencoba. Nona Xia, tenang saja. Aku pasti bisa menyelamatkan kakekmu. Kalian semua perhatikan baik-baik. Apa itu arti sebenarnya dari sangat berkuasa? Aku tiba-tiba merasa napasku lebih lancar. Tadi aku juga merasa sangat tertekan, seperti ada sesuatu yang menekan dadaku. Jurus 10 penghancuran sudah dipecahkan. Kamu bilang pecah ya pecah? Mulutmu di tubuhmu, kamu bisa bilang apa saja yang kamu mau. Sang Hautian, jangan bermain-main di sini. Tidak ada yang akan percaya omong kosongmu. Seorang pekerja kasar yang menggemaskan, berani juga bicara besar. Nona, kakekmu benar-benar sudah bangun. Aku kenapa ini? Kakek, aku pikir aku tidak akan bisa melihatmu lagi. Kakek, Aku baik-baik saja, tidak apa-apa. itu. Terima kasih sudah menyelamatkan kakekku. Hanya terima kasih. Janji-janjimu sebelumnya? Kamu, putri keluarga Xia yang terhormat, tidak mungkin ingkar janji, kan? Aku tidak. Aku akan menepatinya. Tidak mungkin. Jika benar itu jurus 10 penghancuran. Bagaimana mungkin begitu mudah dipecahkan olehmu? Apa kamu dewa di dunia ini? Aku tahu, pasti itu karena tadi Master Emu. Mantranya berhasil. Zhang Haotian ini hanya kebetulan saja ingin merebut tempat orang lain. Mengambil pujian yang bukan haknya. Benar kan, Master Emu? Betul, aku sudah memecahkan masalahnya tadi. Aku rendah hati. Aku tidak bilang apa-apa. Kamu tidak tahu malu ya? Kamu punya kemampuan itu. Sebentar lagi akan kena hukuman langit, masih belum sadar juga. Hukuman langit? Hukuman langit di mana? Aku tidak melihatnya. Suruh langit menyambarku dong. Master Mu. Master Mu meninggal. Apakah benar ada yang namanya hukuman langit? Kebetulan, pasti cuma kebetulan. Mana ada hukuman langit? Jelas-jelas kamu gagal memfitnah, lalu membunuh Master Mu. Bukannya kalian bilang aku imut? Mana mungkin aku punya kemampuan itu? Aku akan hubungi Departemen Penegak Hukum untuk menangkapmu. Blokir seluruh area, seekor lalat pun jangan sampai lolos. Kepala Departemen Penegak Hukum datang. Kepala Hua ini adalah murid utama Dewa Perang. Di usia muda sudah menjadi petarung level Raja Perang. Memegang kekuasaan hidup mati, satu tingkat di bawah, menguasai ribuan orang. Orang penting seperti ini ternyata datang ke Jiangcheng. Hari ini. Hebat sekali. Kudengар kamu berpura-pura jadi hantu. Bilang hukuman langit akan datang. Aku ingin lihat di Jiangcheng. Adalah kakak Hua, inilah orangnya. Menebar kabar bohong. Bilang hukuman langit akan datang, membuatku ketakutan. Hukuman langit? Logo. Di Jiangcheng, Akila Langit.
Jika aku marah, berilah hukuman langit yang sebenarnya datang. Benar, Kak Hua. Jiang Cheng adalah wilayahmu. Menurutku, orang ini sengaja melawanmu. Hei kamu. Aku beri kamu dua pilihan. Mengaku bersedia, bisa dipertimbangkan untuk meninggal dengan bermartabat. 2. Kamu bisa terus membangkang, aku akan menghancurkan. Setiap tulang di tubuhmu, membuatmu hidup tak mati pun tak bisa. Menderita tak tertahankan. Ada salah. Zhang Haotian menyelamatkan kakekku. Dia bukan orang jahat. Itu jelas Master MU yang menyelamatkan. Orang ini hanya kebetulan saja lewat. Banyak orang di sini bisa menjadi saksi. Benar kan? Benar. Tadi kalian semua melihatnya. Zhang Haotian memecahkan perangkap Si Fang Jumi, menyembuhkan kakekku. Benar kan? Kenapa kalian seperti ini? Masalahnya sudah jelas. Orang ini berpura-pura jadi hantu. Mengambil pujian yang bukan haknya, melihat gagal lalu membunuh Master MU. Atas nama Departemen Penegak Hukum Jiang Cheng, aku nyatakan dia bersalah. Atas nama Kantor Penegak Hukum Jiang Cheng, saya menjatuhkan 3 hukuman padanya. Apa yang kalian lakukan? Nona, mereka semua adalah jenderal perang dari kantor penegak hukum. Kita tidak bisa menghentikan mereka. Kepala kantor penegak hukum yang terhormat, murid utama Dewa Perang, tidak lebih dari sampah yang membantu kejahatan dan menjadi kaki tangan. Kamu benar-benar tidak akan menyerah sampai melihat peti mati. Kakak Huaku adalah Raja Perang, menghancurkanmu. Semudah menghancurkan semut, mengerti? Sangat hebat. Aku bilang, bahkan jika Dewa Perang datang sendiri, dia harus berlutut untukku. Semuanya kembali. Bagus, kamu berhasil membangkitkan amarahku. Aku akan menghabisi kamu sendiri. Dan membuatmu tahu apa itu neraka di dunia. Kakek, bagaimana ini? Haotian baru saja menyelamatkanmu. Kita tidak bisa membiarkannya mati di sini. Tunang, serahkan pada kakek. Kepala Hua, pemuda ini pernah menyelamatkan nyawaku yang tua ini. Meskipun dia sedikit sombong, tapi tidak pantas mati. Kuharap Kepala Hua, beri aku sedikit muka, beri jadi hukuman Castle saja. Jangan sampai mengambil nyawanya. Kakek Xia. Bahkan turun tangan meminta ampun. Keluarga Xia di Jiangcheng. Bisa dibilang keluarga besar. Kakek Xia juga sangat dihormati. Jika dia turun tangan, mungkin anak ini masih bisa selamat. Kakek, Bicarakan muka denganku, kamu pantas? Anak ini pasti mati hari ini. Dewa Langit datang pun tidak berguna, aku yang bilang. Dewa Langit datang pun tidak berguna, aku yang bilang. Kenapa petir lagi? Apakah akan ada yang mati lagi? Lihat ketakutanmu. Dengan Kepala Hua di sini, beberapa petir. Tidak ada artinya. Benar juga, Kepala Hua ini adalah langit bagi Jiangcheng. Bahkan jika ada bencana langit, itu karena dia marah. They hate ITU. Aku ingin kamu mati jam 3. Siapa berani menahanmu sampai jam 5? kakek, Yubing, kakek baru sembuh, bantu dia istirahat dulu. Xiao Die, temani kakek pulang. Baik, Nona. Manusia biasa berani mengaku takdir langit? Ku beritahu. Takdirmu terlalu lemah, tidak bisa menanggung karma sebesar ini. Kakak Hua, aku benar-benar tidak tahan. Cepat habisi dia. Jangan ganggu aku menikah. Kurasa kamu sudah diambang kematian. Benar-benar gila dan mulai ngomong tidak karuan. Tidak bisa. Jika begini terus dia pasti mati. Berhenti ngomong tidak karuan. Bisa tidak? Tuan Yo, kumohon, lepaskan Haotian. Bisa tidak? Mau aku meminta ampun? Bisa saja nikah denganku. Asal anak ini sujud minta maaf, aku masih bisa pertimbangkan. Sujudku ini, warisan ribuan tahun, kamu tidak bisa menanggungnya. Bisa banget bohong. Where is Ribuan tahan? Tinjuku ini. 20 tahun latihan, bisakah kau menahannya? Baik, jika kau bisa menggoncangku, membuatku mundur setengah langkah. Aku bisa memaafkan kesombonganmu, tak menghiraukan ketidaksopananmu. Baik, kalau begitu aku akan mengantarmu ke akhir jalan. Siapa kau ini? Berani menghalangiku? Keluarga Tianxi dari Gunung Naga Harimau, Chen Yuan. Dewa Chen Yuan, ternyata dari keluarga Tianxi. Keluarga Tianxi adalah tempat suci yang melampaui dunia biasa. Pernah melahirkan banyak dewa duniawi, hanya saja mereka tak pernah ikut campur urusan dunia. Kenapa tiba-tiba datang ke kota Jiang kali ini?
Aku tahu, pasti karena urusan pendeta MU. Pendeta MU juga berasal dari Gunung Naga Harimau, sekarang tewas di sini. Keluarga Tianxi pasti turun gunung untuk menuntut pertanggungjawaban. Oh, dewa dari Gunung Naga Harimau, maafkan ketidaktahuan kami. Dewa datang kemari. Ada keperluan apa? Aku adalah kepala penegak hukum kota Jiang. Hua Jianfeng, di sini. Tak ada yang tak bisa kuselesaikan. Kau Zhang Haotian? Bagaimana langit tadi? Kau yang menyebabkan ITU? Aku tidak makan ketumbar. Makan atau tidaknya kau ketumbar, apa hubungannya dengan pertanyaanku? Benar? Kalau begitu apakah tadi aku yang melakukannya? Apa hubungannya denganmu? Siapa kau ini? Berani bicara seperti itu pada dewa? Dewa. Kami yang hadir di sini bisa bersaksi. Dialah yang membunuh pendeta MU. Ya, dialah si pembunuh. Mohon dewa menegakkan hukum, menghukum si jahat ini. Dewa, ada kesalahpahaman. Pendeta MU yang lebih dulu menyakiti keluarga Xia kami. Apakah ini kuas dewa yang legendaris? Zhang Haoshen, kau telah menyinggung Gunung Naga Harimau. Kau pasti akan masuk neraka. Chen Yuan dari keluarga Tianxi memberi salam pada Raja Dewa. APA. Dia Raja Dewa? Apa itu Raja Dewa? Apakah sangat hebat? Raja Dewa tentu saja yang paling tinggi. Dewa memberi salam pada Zhang Haotian. Jangan-jangan. Zhang Haotian adalah Raja Dewa? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia adalah Raja Dewa yang paling agung? Raja Dewa adalah Raja Dunia Dewa 3.000 tahun lalu untuk menyelamatkan manusia. Berperang melawan iblis hati hingga terjatuh ke dalam reinkarnasi. Dan keluarga Tianxi Gunung Naga Harimau, Setter dan Dewa Gunungsu, serta Qishar Gua Penglai, Samuanya adalah ajaran yang ditinggalkan Raja Dewa. 3 juta dewa di langit melihat Raja harus menundukkan kepala. Inilah wibawa Raja Dewa. Tapi sampai ini, lihat penampilannya, mana ada sedikit pun keagungan Raja Dewa? Dewa, apakah kau salah? Kau meragukan seleraku? Tidak berani, cuma. Apa tidak ada kesalahpahaman? Legit Villa Sian Wang sudah 1000 tahun tidak muncul. Kalau aku bilang dia, berarti dia. Kekacauan batin akan segera tiba, 3 leluhur akan segera keluar dari meditasi. Mengadakan pertemuan mencari dewa. Chen Yuan mohon Dewa Xian Wang kembali ke kuil Tianxi. Memimpin situasi. Begitu ya? Gunung Naga Harimau juga bagian dari warisanku. Ini karmaku. Kalau begitu, aku akan menemanimu pergi. Ngomong-ngomong, setelah aku kembali kali ini, aku akan menikahimu. Kau harus tepati janjimu. Apa yang kau bicarakan? Kalau kau tidak setuju, aku akan ngambek di keluarga Siamu. Berhenti. Perjanjian kita belum selesai. Pergi begitu saja? Perjanjian kita belum selesai. Pergi begitu saja? Apa maksudmu? Kalau dia benar Dewa Xian Wang, pasti bisa menahan satu pukulanku. Dasar siapa kau? Berani jadi lawan Dewa Xian Wang? Nona Chen, bukan kami tidak percaya, tapi kami ingin melihat buktinya. Ngomong-ngomong, kuil Tianximu memang di atas dunia, tapi jangan lupa, kuil perang kami juga punya dewa darurat. Berani tidak hormat pada dewa perang? Hanya dengan beberapa kata, kau ingin membawanya pergi? Kill Tianximu. Terlalu semena-mena. Kuil Tianximu terlalu semena-mena. Apa kami bikin manusia? Dewa perang adalah pelindung Jiusho, punya jasa perang tak tertandingi. Dia tidak hormat pada dewa perang, kami tidak akan memaafkannya. Hari ini kalau tidak ada penjelasan, jangan pergi. Benar, tidak boleh pergi. Apa kalian ingin berperang dengan kuil Tianxi? Hanya satu pukulan, kan? Ayo, Jangan dengarkan mereka. Mereka memprovokasimu. kau peduli padaku? Kalau begitu ayo kita bertaruh. Kalau aku selamat, kau harus panggil aku suami sekarang juga. Sudah saat seperti ini, masih bicara omong kosong. Dia tingkat raja perang, benar-benar bisa membunuh. Kalau tidak punya keberanian sedikit pun. Lalu apa hakku menikahimu? Ayo, Bocah kurang ajar. Pikirkan baik-baik. Kalau aku pukul, kau bisa tewas. Ada pesan terakhir? banyak bicara. Serang. Baik. Aku akan mengantarmu ke liang kubur. Terlalu lemah. Dengan satu pukulanku, sapi pun bisa mati. Dia tidak apa-apa? Ya ampun, seberapa kuatnya dia? Apa mataku salah? Pukulan penuh kepala Hua tidak menggoyangkannya sama sekali. Sehelai rambutnya saja, apakah dia benar-benar Raja Dewa dalam legenda? Tidak mungkin. Aku tahu, pasti kepala Hua. Sengaja menahan diri. Apa maksudmu? Coba pikir, di depan banyak orang seperti ini. Membunuh Zhang Haotian. Lalu muka kuil Tianxi mau ditaruh di mana? Jadi, kepala Hua sengaja menahan diri untuk menjaga muka Long Hushan. Ini soal sopan santun, tidak ingin membuat suasana terlalu memalukan. Masuk akal. Kill Tianshi dan Kill perang sama-sama. Pilar penting Jiu Yo, mana mungkin sampai bertengkar. Betul.
Huaga sebagai kepala penegak hukum. Mana mungkin bodoh hanya demi kemenangan sesaat, kan Huaga? Iya, betul. Aku juga berpikir begitu. Kepala Hua bukan hanya pemberani di medan perang, tapi juga sangat bijaksana. Benar-benar berhati lapang dan berpikiran jauh. Kamu ngomong apa sih? Jelas-jelas dia kalah skill. Ini juga bisa menang? Sudah, urusan ini kalian yang menang. Pergilah. Kamu! Kepala Hua, pukulan tadi sudah selesai. Sekarang giliranku, Kepala Hua. Pukulan tadi sudah selesai, sekarang giliranku. APA, Dasar kurang ajar. Kamu semakin menjadi-jadi ya? Huaga memberimu kesempatan, malah sok jagoan. Dengan skill ala kadarmu, menyembelih ayam saja tidak bisa. Baiklah, ayo. Coba pukul Huaga sekali. Kalau Huaga sampai mengernyitkan dahi, dia akan ganti marga sepertimu, Huaga. Orang ini, aku juga tidak suka. Biarkan dia memukul sekali, aku. Dukung secara moral. Ayo, Huaga, silakan. Buchan. Cekat, bawa tikus di pinggang, sok jadi pemburu. Pada akhirnya, tidak berani menyentuh Huaga sedikit pun. Sekarang, langsung sujud minta maaf, mungkin Huaga masih mau memberimu kesempatan. Gone, Huaji, memang hebat. Kamu sekarang langsung sujud mengaku bersalah, baru bol pergi. Coba tanya dia, berani tidak aku berlutut padanya? Loku, kalau Huaga benar-benar mau, satu jari saja bisa menghabisi kamu, kan Huaga? Huaga, wajahmu pucat. Mau ke toilet? Kepala Hua memang besar hati. Maaf atas kelancanganku. Pamit. Siapa yang menyuruh? Huaga, kenapa biarkan mereka pergi? Aku bilang kamu ini. Huaga, aku baik-baik saja. Kita meremehkan anak itu. Dia memang punya skill. APA, kepala Hua yang sudah mencapai tingkat Raja Perang. Ternyata dikalahkan oleh anak itu? Manis banget. Mana mungkin dia punya kemampuan sehebat itu? Kamu mau melawan atau enggak? Kok langsung ngerasi? Terus gimana muka kuil perang kalau begini? Acara pencarian dewa sebentar lagi dimulai. Kamu harus segera ke kuil Tianxi. Cari Pangeran Suci Chu Song. Dia harus tahu. Ada orang yang mau bersaing dengannya untuk posisi reinkarnasi Raja Dewa. Dia pasti akan bertindak untuk menghabisi si manis itu. Nanti. Nona keluarga siap pasti jadi milikmu. Wah, trik pinjam tangan orang lain ya, Huaga. Kamu memang pintar. Kamu ikut aku ya, kami butuh kamu. Tidak. Kali ini kamu pergi sendiri. Aku butuh istirahat untuk pulih. Ya sudah, kamu istirahat yang cukup ya. Aku pergi dulu, kita juga ikut. Kakak, tunggu aku. Aku nggak mau ketemu monster itu lagi. Aku dengar kamu menolak lamaran yang Master Yo sebesar ini. Kok berani-beraninya nggak konsultasi sama aku? Ibu, Hao Tian sudah sembuhkan penyakit kakek. Aku nggak perlu menikah dengan Yo lagi. Bodoh! Yang Master Yo itu anaknya Dewa Perang Yo. Kalau kamu menikah dengannya, hidupmu akan berkecukupan, keluarga kita juga bisa. Langsung naik kelas. Si miskin itu apanya? Jangan bicara begitu. Dia sudah berjasa buat keluarga kita. Wah, sudah besar ya. Anak perempuan memang susah diatur. Kenapa aku punya anak durhaka begini? Ibu kenapa? Aku nggak peduli kalau masih mengakui aku sebagai ibumu. Ikut yang Master Yo ke Gunung Longhu. Di sana sedang ada acara pencarian dewa. Kalau ada kesempatan dapat berkah dewa, keluarga kita bakal makmur seumur hidup. Baik, aku ikut kata ibu. Guru Suci Li, aku adalah pemuda terhebat dari Xia. Anak Dewa Perang Xia, teman Pangeran Suci Chu. Hari ini mohon bimbingannya. Kalau kamu teman Pangeran Suci Chu, berarti juga temanku Liu Zhen. Tenang saja. Selama aku di sini, nggak akan ada sampah macam Cenyuan yang bisa masuk ke sini. Kalau begitu, terima kasih Guru Suci Li. Tante, sudah diatur sebentar lagi. Kita bisa bertemu dengan 3 guru besar. Yang Master Yo memang hebat, bisa dekat dengan Pangeran Suci Chu dan Guru Suci Li. Posisi Pangeran Suci Chu memang tinggi, tapi aku juga nggak kalah. Pasti bisa dekat dengan mereka. Tentu, Anda kan anak Dewa Perang, mewakili kuil perang. Kuil Tianxi pun harus kasih muka. Ibu, sekarang Hao Tian juga tamu kehormatan kuil Tianxi. Tanpa yang Master Yo pun kita bisa masuk gunung untuk bersembahyang. Kamu ngerti apa? Jago macam kau dan miskin. Bagaimana mungkin itu adalah Raja Dewa yang begitu agung? Pasti Cenyuan salah paham. Benar, tunggu sampai 3 dewa daratan keluar dari meditasi. Kebohongan akan terbongkar dengan sendirinya, dan saat itu, dia akan menjadi bahan tertawaan seluruh dunia. Asalkan bertemu dengan 3 guru besar dan mendapatkan pengakuan mereka, kita bisa mendapatkan dukungan dari semua gerbang dewa. Bersama-sama melawan iblis hati. Baik, aku akan menemanimu menemui guru besar Gunung Naga dan Harimau ini. Kakak senior, kamu datang tepat waktu, kamu harus membela aku. Dia benar-benar datang juga. Liu Shen si wanita brengsek ini.
Dia tidak mengizinkanku ikut pertemuan mencari dewa. Liu Zhen, atas dasar apa kamu tidak mengizinkan? Orang-orang Dao Zhen kami ikut pertemuan mencari dewa. Oh, pantas saja ada yang lucu di sini. Ternyata orang Dao Zhen. Guru Dewa Li memang pantas disebut yang terbaik dari aliran Dao Shu. Cantik dan kuat. Jia Bersing Tengen Qinyuan. Untuk posisi perawan suci sudah lama, selalu bertengkar, hari ini akan ada tontonan menarik. Liu Zhen, berikan aku penjelasan yang masuk akal. Karena aku adalah murid terakhir guru besar Shangqing. Alasan ini cukup untukmu? APA? Benar? Selama kamu pergi dari Istana Guru Langit, aku sudah berguru. Para guru besar Shangqing. Kalau mau ikut pertemuan mencari dewa, mudah. Hanya dengan memahami batu langit tak bertulisan yang ditinggalkan Raja Dewa, baru bisa menapaki tangga langit, melihat wibawa 3 guru besar. Liu Zhen, kamu terlalu sewenang-wenang. Kalau menurutmu begitu, bukankah berarti semua orang tidak bisa bertemu guru besar sama sekali? Lalu bagaimana? Guru besar meramalkan, bencana besar akan datang. Iblis hati juga akan muncul kembali. Jika menyusup ke gerbang gunung, bisa menyebabkan malapetaka. Aku hanya memikirkan, depending on Istana Guru Langit. Atau mungkin, kalian aliran Dao Zhen memang payah, bahkan satu huruf pun tidak bisa pahami. Kalau begitu, lebih baik kalian berhenti berlatih saja. Bubar di tempat, pulang tanam ubi jalar saja. Liu Zhen, kamu keterlaluan. Mau duel? Baik. Kalau kamu kalah, harus mengakui bahwa aku Liu Zhen adalah perawan suci nomor 1. Di Gunung Naga dan Harimau. Sudah, serahkan padaku. Hanya sebuah batu tak bertulisan, bahkan murid paling tidak berbakat dari klan Dao Zhen kami bisa memecahkannya. Kamu saja. Pangeran Suci, jangan main-main. Aku sudah mencoba tadi. Batu langit tak bertulisan ini, peninggalan Raja Dewa, di dalamnya tercatat ilmu dewa. Dulu guru leluhur kami di dalamnya. Memahami version, sehingga menjadikan Gunung Naga dan Harimau. Orang kecil sepertiku mana mungkin bisa memahaminya. Apa itu? Santai, itu cuma batu nisan biasa. Mungkin dulu waktu di dunia dewa, aku sembarangan buang. Gak nyangka ada yang anggap harta karun. Lucu banget. Berkelahi? Berani-beraninya kau meragukan pusaka suci kami. Aku yang urus, dewa. Mander. Ini urusan pribadi antara aku dan dia. Selama aku ada, gak ada urusan pribadi. Awas. Malu sekali belum cukup. Mau malu lagi? Penerus suci. Jasar. Lihat. Ada tulisannya. Kan ku bilang, gue bukan orang bodoh. Tadi kan kosong? Kok bisa? Kurang ya? Kau yang kurang. Kau dan keluargamu kurang. Tiba-tiba dapat pencerahan. Gak boleh? Nah, sekarang masih mau bilang apa? Murid terlemah sekalipun dari sekte Dao Zhen bisa paham artinya. Apalagi yang lain. Mr. Hill, tadi dia jelas gagal. Mana mungkin dapat pencerahan secepat ini? Pasti ada masalah. Penerus suci. Dia fitnah aku. Kurasa kau cuma iri. Pengen sama aku ya? Hah, lihat wajahmu dulu. Aku iri sama kamu? Mimpi kali. Jangan kesini wa. Dia. Relamati piraku. Jangan tergila-gila, aku. Kuma legenda. Kau berani. Kau mau hancurkan aku karena gak bisa dapetin aku? Jahat banget deh, aku suka. Bernie Killier. Ngumpet di belakang orang, dasar pengecut. Liu Zhen. Sudah cukup. Murid Dao Zhen sudah buktikan dia bukan bodoh. Minggir. Jangan halangi jalan. Kalahkan aku dulu. Kalau enggak, jangan lewat. Ayo lawan. Takut sama kau? Qinyuan, kau sekarang belum selevel denganku. Satu lagi, habis kau.
Mana mungkin? Berani lancang di hadapan dewa? Berani sebut diri dewa? Samong Lo. Itu penerus suci Chu Wushong dari Gunung Naga Harimau. Akhirnya datang juga. Hormat pada penerus suci. Dia siapa lagi? Chu Wushong dijuluki jenius terhebat. Gunung Naga Harimau dalam 1000 tahun. Apalah artinya jenius? Yang penting kita sudah memahami prasasti, bisa masuk sekarang. Hanya satu kata, ingin bertemu 3 guru besar? Di dunia ini, mana ada keberuntungan seperti itu? Kalau begitu kamu hebat dong, coba sendiri dong. Buka matamu lebar-lebar, lihat baik-baik. Banyak sekali kata-kata, hampir jadi sebuah puisi. Tentu saja, bakat Chu Xingzi satu dalam sejuta. Prasasti tak bertulisan ini, bukan masalah baginya. Lihat kan, bakatku, kamu cuma bisa memandang. Akila anak terpilih, putra takdir. Kak Chu, kamu hebat, kamu putra takdir. Zhang Haotianlah reinkarnasi Raja Dewa. Kamu ngomong apa sih sembarangan? Dia reinkarnasi Raja Dewa? Buktikan. Jangan keterlaluan, masa sih? Reinkarnasi Raja Dewa, masa tidak bisa mengaktifkan? Sebuah prasasti? Kamu, Cuma prasasti biasa, biar aku. Tuan Raja Dewa, yakin bisa? Banyak yang memperhatikan. Kalau gagal nanti. Tenang saja. Haotian. Cuma satu kata? Orang berbakat biasa. Juga bisa dapat satu kata, yang manis itu mana? Kau bilang diri reinkarnasi Raja Dewa, levelmu segini. Tidak malu. Kakak, lihat, ada perubahan. Apa yang terjadi? Kok hurufnya masih berubah? Aku juga pertama kali lihat kejadian seperti ini. Bagaimanapun berubah, cuma satu kata. Tetap tidak bisa menandingiku. Cepat lihat, berubah lagi. Tian Di Xuan, apa berikutnya Huang? Kamu sedang menyalin kitab suci? Diam. Kalau tidak bicara, tidak ada yang anggap kamu bisu. Yang dipahami Shengzi. Panjangnya sebuah puisi, Diala Putra Takdir. Reinkarnasi Raja Dewa. Benar, Jangan carry gara-gara Shengzi. Jangan lebakin keluarga Xiao. Zhang Haotian. Kalau cuma segini kemampuannya, cepat-cepat turun gunung. Tidak pantas berdiri di sana. Buru-buru apa? Lihat lagi. Tian Di Xuan Huang, ini sudah kata keempat. Katanya, semua yang memahami, kata yang didapat. Tidak beraturan. Kenapa dia bisa dapat yang beraturan? Apa yang sebenarnya terjadi? Haotian semangat. Aku percaya padamu. Aku percaya. Aku percaya kamu bisa. Jangan senang dulu. Tian Di Xian Huang Kuma 4 kata. Kalau begini saja, sudah dianggap sebagai reinkarnasi Raja Dewa. Maka aku Chu Song bukannya lebih tinggi dari Raja Dewa? Chu Zhong, jangan keterlaluan. 4 karakter saja sudah dianggap bakat luar biasa. Dia berhak masuk ke pertemuan pencari dewa. Hanya dengan 2 kata Raja Dewa, itu mewakili warisan kuil Tianxi. Kalau dia bahkan tidak bisa mengalahkanku, mana mungkin dia Raja Dewa? Santo Chu benar, kami semua mendukung Santo Chu. Kalian keterlaluan. Jin Yuan, kanjeng rakyat adalah kehendak langit. Apakah kamu ingin melawan langit? Yang mulia Raja Dewa, apakah Anda masih kuat? Tidak apa-apa. Kalau begitu bukalah mata kalian, lihat baik-baik. Shiji, ini adalah kitab langit Tongjia. Zhang Haotian telah diakui oleh kitab langit. Artinya, dialah yang ditakdirkan sebagai reinkarnasi Raja Dewa. Sekarang, siapa yang berani tidak setuju? Aku tidak setuju. Meskipun dia mendapatkan kitab langit Tongjia, itu tidak membuktikan. Dia adalah reinkarnasi Raja Dewa. Dulu, Zhang Tianshi juga memahami kitab langit Tongjia, baru mendirikan kuil Tianxi. Apakah itu berarti Zhang Tianxi juga Raja Dewa? Chu Song, jangan makin menjadi-jadi. Lagi pula kami sudah diakui oleh prasasti langit. Boleh masuk pertemuan pencari dewa, bertemu 3 leluhur, Yang Mulia Xianyu. Kita pergi. Tunggu sebentar. Yang Mulia Raja Dewa. Dalam situasi seperti ini, kalau aku pergi begitu saja,
seumur hidup pasti akan dicemooh dan diremehkan. Yang Mulia Raja Dewa, jangan-jangan Anda ingin memahaminya langsung di sini? Kitab Langit dan Jia adalah kitab tertinggi. Tingkat kesulitan latihannya juga paling tinggi. Kau berani memahaminya langsung di sini? Keterlaluan kau. Sang Hao Tian, kau terlalu sombong. Kau pikir kau adalah Raja Dewa yang tak tertandingi sepanjang masa? Benar atau tidak, sebentar lagi kau akan tahu. Yang Mulia Raja Dewa, aura tubuhnya semakin kuat. Mang Kingka, dia benar-benar Raja Dewa? Tidak mungkin. Raja Dewa tidak boleh dihina. Kalau dia benar-benar Raja Dewa. Hari mereka kami tidak mengertinya. Empat Raja Langit pasti sudah menghabisi kami. Sudah cukup. Itu menunjukkan kemurahan hati Yang Mulia Raja Dewa. Tidak mempermasalahkan kesombongan kalian yang manusia biasa. Jia Raja Dewa atau Yukin kau yang menentukan. Hanya 3 leluhur yang bisa memutuskan. Tunggu sampai 3 leluhur keluar dari meditasi. Kebohongannya akan terbongkar dengan sendirinya. Sekarang aku sudah menguasai kitab suci dunia. Apalagi yang bisa kau lakukan padaku? Kitab suci dunia APA? Aku bertahan kalian. Kalian senyo didepo. Dia cuma penipu yang bisa sulap. Kalau kau benar-benar hebat, kenapa aku memilih pelukan yang Master Sun? Benar juga. Kalau kau Raja Dewa, berarti aku memberi Raja Dewa tanduk. Pikir saja sudah seru. Jejek yang Master Sun. Dia kuma tukang bangunan. Mana mungkin dia Raja Dewa yang agung? Berani menghina Raja Dewa? Wanita rendahan sepertimu meninggalkan Hao Tian adalah pilihan terburukmu karena kau kehilangan kesempatan meraih kekayaan dan kemuliaan. Berani menghina aku? Apa yang kau lakukan? Jia wanita pilihan yang Master Zhao. Kau memukulnya. Bagaimana aku menjelaskan pada yang Mas Yo? Ini pria pilihanmu? Sungguh hebat. Hao Tian, meninggalkan orang seperti ini adalah pilihan bijak. Tentu saja. Setelah urusan di sini selesai, kau harus menepati janji, kan? Sudah saat seperti ini, kau masih bicara ini? Aku juga harus memikirkan masa depanku. Chu Wuzhong, kita sekarang semua di perahu yang sama. Hari ini Sang Hao Tian harus mati. Aku beritahu kau, hari ini kita habisi Sang Hao Tian. Kuil Dewa Perang akan mendukungmu menjadi pemimpin kuil guru langit berikutnya. Sang Hao Tian menguasai kitab suci dunia. Dia jelas reinkarnasi Raja Dewa. Cepat bersujud. Hormat Raja Dewa. Jangan sujud. Jangan. Ayo, bangun, bangun, bangun. Kalau kau benar Raja Dewa, berani lawan aku? Chu Wuzhong, kau gila. Berani tantang Raja Dewa? Tak takut dihukum langit? Reinkarnasi Raja Dewa hanya bisa satu, yaitu aku, Pangeran Suci Dewa, Chu Wuzhong. Kalau dia bahkan tak bisa kalahkan aku, mana mungkin dia reinkarnasi Raja Dewa? Zhang Hao Tian, kalau kau benar reinkarnasi Raja Dewa, pasti sangat hebat, kan? Kalau tak berani bertarung, berarti kau cuma penipu pencari nama. Jangan sok, Zhang Hao Tian. Membuktikan kau Raja Dewa muda, lawan aku. Kalau kau menang, aku akui kau reinkarnasi Raja Dewa. Hao Tian baru saja bangkit, baru saja sadar. Chu Wuzhong telah bertahun-tahun berlatih, mencapai puncak. Selain 3 leluhur, mungkin tidak ada yang bisa mengendalikannya. Kamu belum layak menantangku. Kamu cari 3. 3 leluhur telah memerintahkan. Panggil Zhang Hao Tian. Chu Wuzhong, masuk ke kuil Tianxi. 3 leluhur telah keluar dari retret. Benar, 3 leluhur telah keluar untuk memverifikasi sendiri. Siapa yang benar-benar reinkarnasi Raja Dewa? Baik, aku akan ikut dengan kalian. Dan lihat apa kemampuan 3 leluhur ini. Kuil Tianxi adalah tempat suci, orang asing dilarang masuk. Hao Tian, Tenang, setelah aku kembali, aku akan menikahimu. aku akan menunggumu. Baik. Hormat kepada 3 leluhur. Sang Hao Tian bertemu 3 leluhur. Mengapa kamu tidak bersujud? Aku adalah Raja Dewa, mana mungkin bersujud kepada generasi muda. Bernie, 3 leluhur belum mengakui kamu. Berani-beraninya mengaku sebagai reinkarnasi Raja Dewa. Zhang Hao Tian memegang senjata dewa. Menguasai kitab langit di seluruh dunia. Siapa yang bisa melakukan ini?
Sengaja, siapa lagi yang layak? Disebut Raja Dewa. Dia Raja Dewa atau bukan, bukan kamu yang menentukan. 3 leluhur yang berhak. Tidak perlu formalitas. Zhang Haotian. Chu Wuzhong, kalian berdua maju. Ini adalah patung pendiri kuil Tianxi, Zhang Tianxi. Jika mendapat pengakuannya, itulah reinkarnasi Raja Dewa. Baik. Murid akan mencoba dulu. Patung Tianxi menyala. Tiga leluhur, apakah dia benar-benar reinkarnasi Raja Dewa? Bagaimana bisa? Apakah kita semua salah? Chu Wuzhong, dialah reinkarnasi Raja Dewa. Sudah kubilang, Pangeran Wuzhong memiliki bakat Raja Dewa. Di ujung jalan Dewa, siapa yang paling tinggi? Bertemu Wuzhong, semua jalan kosong. Zhang Haotian, pekarmu. Aku pasti dapatkan. Jillermu. Kenapa? Kebohonganmu terbongkar, tidak bisa berpura-pura lagi? Zhang Tianxi yang kecil ini tidak layak menerima sujudku. Zhang Haotian, kamu benar-benar gila. Tadi tidak menyembah 3 leluhur. Leluhur sangat murah hati, tidak menghukummu. Sekarang kamu tidak hanya misal, tapi juga berani menghina Zhang Tianxi. Tahukah kamu betapa hebatnya Zhang Tianxi? Zhang Tianxi mendirikan Tianxi Fu, membasmi iblis dan melindungi umat manusia. Jasanya abadi, dan sekarang kamu berani menghinanya. Kamu benar-benar durhaka. Aku yang selama ini rendah hati, sudah tidak tahan lagi. Panggil orang. Usir orang yang lancang ini dari Long Hushan. Tiga leluhur, mohon beri dia kesempatan sekali lagi. Baik sekali lagi. Meiju dan sujud. Kalau tidak. Bana. Tuan Raja Dewa, entah kamu benar-benar reinkarnasi Raja Dewa atau tidak. Lebih baik mundur, kalau tidak benar-benar akan. Baiklah, karena kamu sangat baik padaku. Aku akan membalas budimu. Hanya mengambil 1 dupa, hatimu masih tidak menghormati Zhang Tianxi. 1 dupa sudah batasnya, kalau lebih, Zhang Tianxi mungkin akan lenyap dalam 3 bentuk. Ini, patung Tianxi mengeluarkan darah. Tianxi menangis darah. Ini, apakah benar-benar membuat langit marah? Sehingga patung Tianxi meneteskan darah? Sudah kukatakan, 1 dupa adalah batasnya. Kalau menyembah dengan 3 dupa, Zhang Tianxi yang kalian puji. Sekarang mungkin sudah hancur lebur. Mungkinkah dia benar-benar reinkarnasi Raja Dewa? Chu Wuzhong, Zhang Haotian sudah mendapat pengakuan dari 3 leluhur. Dan Zhang Tianxi masih tidak mau bersujud? Siapa bilang dia pasti reinkarnasi Raja Dewa? Tianxi menangis darah. Menurutku dia pasti reinkarnasi iblis hati. 3 leluhur. Tianxi menangis darah, bukan pertanda baik, lebih seperti bencana. 3 leluhur, murid Chu Wuzhong. Memohon 3 leluhur turun tangan membasmi iblis. Dan membunuh ancaman ini, agar iblis hati tidak mengacau dunia. Ini. Apa yang dikatakan Sang Putra Suci, tidak sepenuhnya salah. Fenomena aneh ini belum pernah terdengar, meskipun kami adalah Dewa Darat. Sulit membedakannya. Bagaimana ini? Bagaimana ini? Leluhur, iblis hati akan bangkit. Musuh besar tidak bermara, lebih baik salam membunuh daripada melawakan. Kalau tidak dibasmi, umat manusia akan menderita, dan Tianxi Fu akan menjadi penjahat sepanjang masa. Kalau 3 leluhur tidak bisa memutuskan, aku punya solusi. Pedang pembunuh dewa. Apakah aku iblis hati? Coba saja. Zhang Haotian, ini adalah pedang pembunuh dewa. Yang ditinggalkan Raja Dewa. Selain Raja Dewa, makhluk apapun yang masuk ke dalam jangkauan pedang pembunuh dewa akan dihancurkan oleh energi pedang. Jika aku benar-benar roh jahat, biarkan aku dihancurkan oleh energi pedang ini. Bukankah itu lebih baik? Jika dia benar-benar roh jahat, bahkan jika kita bertiga bekerja sama, belum tentu bisa mengalahkannya. Ya, kalau dia ingin mati, biarkan dia mencoba. Karena kamu sangat ingin, aku sebagai leluhur mengizinkannya. Tangga langit ini memiliki 99 tingkat, hanya dengan melewatinya baru bisa menyentuh pedang pembunuh dewa. 3 leluhur hanya berhasil melangkah 9 langkah, sudah tidak tahan. Kewibawaan pedang pembunuh dewa hampir hancur. Roh jahat Castle ini berani menantang senjata pusaka yang ditinggalkan Raja Dewa? Aku pikir ini bunuh diri.
Sekarang baru tahu takut? Sudah terlambat. Aku bilang, barang palsu tetaplah palsu. Walaupun terbang ke dahan tinggi, tetap tidak bisa jadi Phoenix. Kamu bilang kamu reinkarnasi Raja Dewa? Pasti kamu bisa. Menapaki tangga langit. Saudaraku, bukan aku meremehkanmu. Hanya ingin melihat saja. Baik, aku sebagai Raja Dewa akan memenuhi permintaanmu. Tunggu aku menapaki tangga langit. Aku ingin kamu berlutut di depanku, seperti anjing. Memohon Nyawamu. Saudaraku menapaki tangga langit. Turn it off. Dialah reinkarnasi Raja Dewa yang ditunggu-tunggu. Kamu bilang kamu Raja Dewa? Kenapa baru beberapa langkah sudah tidak bisa? Aku baru bangkit, kekuatanku belum pulih sepenuhnya. Wajahmu yang lebih tebal dari tembok kota, baru kusadari. Jangan bicara senaknya. Kalau kamu bisa, coba sendiri. Tentu, aku harus mengambil kembali pedangku. Perhatikan baik-baik. Bagaimana mungkin? Dia langsung melangkah sampai tingkat 9. Bertahun-tahun lalu, kami bertiga dengan bakat luar biasa. Hanya sampai tingkat 9. Jika roh jahat. Kenapa tidak terluka oleh energi pedang? Mungkin. Karena aku sudah menapaki tangga langit, meninggalkan aura Raja Dewa. Sementara menutupi aura roh jahat, jadi dia bisa melangkah 9 tingkat. Bisa juga ada kemungkinan lain. Ada satu kemungkinan lagi. Zhang Haotian adalah reinkarnasi Raja Dewa. Ini. Cepat lihat. Lihatlah, dialah reinkarnasi roh jahat. Akulah Raja Dewa yang agung, di bawah pedang pembunuh dewa. Tidak boleh ada roh jahat berwarna. Ternyata dia reinkarnasi roh jahat. Siap Hanses de Hokamari. Raja Dewa, apakah Anda baik-baik saja? Luka kecil, tidak apa-apa. Aneh, tubuhku. Kenapa masih ada sisa aura roh jahat? Tampaknya roh jahat sudah berinkarnasi. Bersembunyi di antara orang-orang yang pernah kusentuh. Chen Yuan. Dia adalah iblis hati. Kamu masih terus bersikeras, apakah kamu ingin bergabung dengan para penjahat? Bergabung dengan para penjahat? Belum bisa disimpulkan sampai saat terakhir. Pedang Susian hanya melukanya, bukan membunuhnya. Orang besar dalam legenda, bukan membunuhnya. Kamu benar-benar tidak akan menyerah sampai melihat peti mati. Kalau begitu aku beritahu kamu. Zhang Haotian 13. Aku adalah satu-satunya reinkarnasi Raja Dewa. Nanti. Aku akan membuka bajumu satu persatu. Lalu membuatmu menghangatkan ranjangku. Kamu. Chu Zhong, kamu lihat baik-baik. Zhang Haotian, kuharap aku tidak salah percaya. Kamu harus berhasil. Dia benar-benar melampaui 99 tingkat tangga langit. Dari dulu sampai sekarang. Dia adalah orang yang paling dekat dengan pedang Susian. Langkah terakhir, langkah paling kritis. Bisa mencabut pedang Susian atau tidak, sekaranglah saatnya. Ini tidak mungkin. Para tuan, dengarkanlah suara naga. Para tuan, dengarkanlah suara naga. Tiga 3.000 tahun, akhirnya ada yang mencabut pedang Susian. Pendeta Tao, Tai Ching, memberi hormat kepada Raja Dewa. Tidak mungkin. Jika kamu Raja Dewa, lalu aku apa? Tidak memberi hormat kepada Raja, sangat tidak sopan. Kekuatan Raja Dewa, dengan satu jari saja, bisa mengusir Dewa Darat. Raja Dewa, anak ini sangat tidak sopan.
berulang kali menantangmu, mengapa kamu masih membiarkannya? Sudahlah, bodoh memang, tapi sedikit banyak. Masih ada bakat. Aku menghargai bakat, ku biarkan kamu hidup. Sang Hao Tian, apa yang membuatmu berpikir? Aku akan menyerah padamu? Begitu keras kepala. Kalau begitu bunuh dia. Kamu yang lakukan. Tunggu. Tuan Raja Dewa, hamba juga ingin. Memberikan sedikit tenaga untuk Tuan Raja Dewa. Tuan Raja Dewa, terima hamba sebagai bawahan, boleh? Hamba akan bersujud dulu untuk Tuan Raja Dewa. Kalau soal tidak tahu malu, memang kamu yang paling ahli. Sudahlah, urusan selesai. Aku juga akan turun gunung untuk menikah. Zhang Haotian, tidak baik. Nona. Nona diculik oleh Zhou Baichuan. Apa? Liu Baichuan, apa yang kamu inginkan? Zhang Haotian, bukanlah Raja Dewa. Sekarang dia mungkin sudah di Gunung Longhu. Aku tanya sekali lagi, menikah Atau tidak? Aku beritahu kamu, meskipun aku mati, aku tidak akan menikah. Baik. Bawa masuk. Ibu, Aku bulu. jangan-jangan. Anakku, aku tidak mau. Jangan sakiti ibuku, aku menikah. Aku tidak dengar. Aku menikah. Tuan muda, apakah Anda bersedia menikahi pengantin wanita? Menikahi pengantin wanita. Apakah Anda bersedia menikahi pengantin wanita? Aku bersedia. Baik. Pengantin wanita, apakah Anda bersedia menikahi tuan muda? Haotian, apakah kamu akan datang? Kenapa ekspresi pengantin wanita terlihat tidak bersedia? Tentu saja, Yao Baichuan itu. Terkenal brengsek kalau ada pilihan. Siapa yang mau menikah dengannya? Kasihan putri keluarga Xia yang berbakat, harus dinodai seperti ini. Lagi-lagi Pekania, jangan paksa aku. Menamparmu di hari yang seharusnya bahagia, cepat katakan kamu bersedia. Kalau tidak, keluarga Xia menunggu kematian. Pengantin wanita, apakah kamu bersedia? Menikahi pengantin wanita? Dia tidak bersedia. Aku yang bicara untuknya. Duduk. Haotian, kamu datang. Dia ternyata tidak di Gunung Naga Harimau. Tidak, ini berbahaya. Dengar tidak, cepat pergi. Ini bukan urusanmu. Mau datang-datang, mau pergi-pergi. Kamu anggap ini tempat apa? Baka, hari ini aku akan patahkan kakimu, gantung di luar hotel. Bayar sendiwa orang melihat. Akibat melawan Zhou Baichuan. Tuan Yo, aku bersedia menikahimu. Dia tidak mengerti apa-apa. Biarkan dia pergi, boleh tidak? Zhang Haotian, cepatlah. Mau pergi? Boleh, suruh dia berlutut. Memberi hormat dan minta maaf, lalu panggil aku Tuan Muda. Masalah sebelumnya, aku bisa melupakan. Suruh aku memberi hormat dan minta maaf? Kamu pasti ingin mati lebih cepat. Lihatlah dirimu di cermin, sekarang kamu hanya. Jika jalan menyonggakkan sisanya orang, masih berani. Berbicara seenaknya di sini. Aku beritahu kamu, Tuan Zhou memberi kesempatan hidup, jangan tidak tahu berterima kasih. Kalau mau mati, pergi mati di luar, jangan ganggu Yubingku. Mari sukses. Aku penasaran, menurutmu, apa yang bisa dianggap sukses besar? Hadiah dari kuil Tianxi tiba. Apa aku tidak salah lihat? Itu ginseng kaisar ribuan tahun. Masih ada ulat es 10.000 tahun, bodhi darah, pedang kayu yin yang. Ini. Setiap barang tak ternilai harganya, memang pantas dari kuil Tianxi. Langsung mengeluarkan barang mewah, lihatlah, inilah kekuasaan. Inilah yang disebut sukses besar. Kau tahu Tuan Yo? Setelah menikahi Yubing dari keluarga kami, kuil Tianxi langsung mengirimkan hadiah mewah sebanyak ini, setiap barangnya. Cukup untuk membeli 10 nyawa anjing sepertimu, bandingkan dengan dirimu. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, tidak bisa mengumpulkan 10.000 yuan dengan kondisimu. Bagaimana bisa dibandingkan dengan Tuan Yo? Ibu, kenapa kau bicara seperti itu pada Haotian? Berani sekali kau menyimpulkan hadiah ini. Dikirim kuil Tianxi untuk keluarga Yo? Sudah jelas, pernikahan Tuan Yo mengundang kuil Tianxi. Dengan hibangan Tuan Zhou dan Sisi Chu. Hadiah ini bukan untuk Tuan Zhou, APA untukmu? Benar, hadiah ini kusuruh kuil Tianxi kirim. Sebagai mas kawin untuk Yubing. Apa aku salah dengar? Dia bilang hadiah ini kuil Tianxi kirim untuknya? Dia siapa? Kuil Tianxi. Mana mungkin memberinya muka, kurasa dia hanya membual. Sepertimu pantas menerima hadiah dari kuil Tianxi? Bisa turun gunung dengan selamat saja sudah untung besar. Masa berani pamer di sini?
Jika aku jadi kau, akan kucari tempat persembunyian. Berani datang ke sini, benar-benar carry mati. Benar, jika kau bisa dapatkan barang bagus seperti ini. Aku rela jadi pelayanmu, sayangnya. Kau tidak punya kemampuan, kau hanya sampah yang dibenci semua orang. Wajah kalian sangat buruk, aku tidak sabar. Melihat ekspresi penyesalan kalian setelah tahu kebenaran. Kami menyesal atau tidak tahu, tapi jika kau tidak pergi, mungkin tidak akan bisa keluar dari pintu ini. Pergilah, aku setuju menikahi Tuan Yo, jangan lagi mengganggu hidupku. Apa aku mengizinkannya pergi? Aku tidak berniat pergi. Kau suka pamer ya? Baik, akan kubuatkanmu puas. Kuberitahu, Susi Chu akan segera tiba. Kalau berani, tunggulah di sini. Baik. Aku akan menunggu di sini. Dia sangat sombong. Sebenarnya siapa dia? Kudengar dia hanya tukang bangunan, tidak ada latar belakang. Ini akan jadi pertunjukan menarik. Cepat pergi, Hao Tian, cepat. Aku datang hari ini untuk menikahimu, bukan seperti katamu. Siapa yang bisa menyelamatkan ayah, kamu akan menikahinya. Bukan, itu hanya impulsif sesaat, tidak sah. Aku tidak peduli, aku agak serius. Kamu kok begitu? Cepat pergi. Aku tidak pergi. Nah, biarkan dia mati. Jangan halangi. Keluarga Xiaokida tidak berhutang apa-apa padanya. Malaja, very lain kali, menjadi beban kita. Sekarang kamu, adalah wanita Liu Yuan. Aku. Jangan sok baik. Pangeran Susi Chu tiba. Kamu imut sekali. Tunggu saja Lan. Bagaimana kamu yakin aku pasti akan ada di sini? Masa iya? Pangeran Suci Chu siapa dia? Untungnya aku cepat sadar. Dari awal putus denganmu. Kalau tidak, yang kena getahnya aku. Sayang, pantas saja seleramu bagus. Pangeran Suci Chu, akhirnya Anda datang. Si sampah ini. Sok jagoan di sini, sama sekali tidak. Mengermati kill langit. Kami saja tidak tahan. Tahu dia siapa, berani lancang di sini. Dia kan reinkarnasi iblis hati? Omong kosong. Dia itu dewa. Iblis hati ada di sekitar kita. Turun gunung kali ini, musuh dalam bayangan. Identitas jangan sampai terbongkar. Ingat baik-baik. Hamba patuh. Walaupun dia reinkarnasi iblis hati, itu urusan kuil langit. Bukan urusanmu buat bacot di sini. Pangeran Susi Chu. Aku datang hari ini untuk bilang, pernikahan ini Lebih baik dibatalkan. APA, Pangeran Suci Chu, apakah ada kesalahpahaman? Atau aku ada yang bikin Anda marah? Bisa Anda katakan. Tidak. Lalu kenapa larang aku menikah? Tidak ada alasannya. karena aku mewakili kuil langit. Kuil langit melarangku menikah. Kalau kamu tidak terima, Hari ini kita adu. Kalau hadiahmu hari ini lebih mewah dari punyaku, aku tidak akan protes. Aku adu denganmu? Aku. Hadiah dari kuil langit itu luar biasa mahal. Walaupun sama-sama tempat suci, kuil langit peringkatnya jauh lebih tinggi dibanding kuil perang. Dengan campur tangan kuil langit, pernikahan ini mungkin gagal. Tante, ini baru namanya kekuasaan, ini baru namanya sukses. Tuan Jo, apa maksudnya ini? Pangeran Susi, hari ini hari bahagiaku, tolong hormati. Di hadapanku, kamu tidak punya harga diri. Kalimat ini kok terdengar familiar sekali. Kakak senior, salahku, jangan dipermasalahkan detailnya. Paling tidak kamu tahu diri. Adik Yubing, dengan dukungan kuil langit, pernikahan ini. Jika kamu tidak ingin menikah, tidak ada yang bisa memaksamu. Kuil langit. Bicara besar sekali. Bukankah ini sang putra suci dari paviliun panjang umur, Lin Chu? Tak disangka, paviliun panjang umur juga datang. Atas nama Paviliun Panjang Umur, untuk pernikahan Tuan Yo dan ulang tahun Dewa Perang, kami persembahkan hadiah besar. Atas nama Paviliun Panjang Umur, untuk pernikahan Tuan Yo dan ulang tahun Dewa Perang, kami persembahkan hadiah besar. Apa aku tidak salah lihat? Ini adalah bodi darah 10.000 tahun. Ada juga giok murni yang, esensi naga sejati, darah Phoenix takdir. Semua ini lebih mewah daripada hadiah dari kuil langit. Tak heran, di antara tiga tempat suci praktik, Paviliun Panjang Umur adalah yang paling misterius dan kuno. Kuil langit sangat hebat. Berani mengacaukan pernikahan putra Dewa Perang. Kalian pikir bisa mengendalikan segalanya? Ayo. Paviliun panjang umur ini apa sih? Begitu sombong?
Dewa Immortal, Anda belum tahu. Anda baru saja bangkit. Ingin bilang sebenarnya pulih. Paviliun panjang umur ini adalah warisan dari 4 Dewa Langit. Paviliun panjang umur juga merupakan warisan paling kuno di dunia. Paviliun panjang umur memiliki kekuatan paling kuat di antara 3 tempat suci. Ternyata warisan dari 4 bajingan itu. Tak heran begitu sombong. Lin Chu sebagai putra suci Paviliun panjang umur, kekuatannya sudah melampaui tingkat Dewa Darat. Bisa disamakan dengan 4 leluhur. Kita tidak boleh bertindak gegabah. Kenapa begitu pengecut? Bagaimana bisa jadi pengikutku? Tegaslah. Putra suci Dao Xuan dari Kuil Langit yang terhormat, sekarang Juga menjadi anjing peliharaan orang lain? kamu tahu apa? Ada orang yang ingin jadi anjing saja tidak bisa. Bosku belum menghajar kamu, kamu sudah beruntung. Masih berisik di sini. Wajahmu yang seperti serigala dan rubah sangat lucu. Jika Kuil Langit sudah merosot seperti ini, maka harus dikeluarkan dari 3 tempat suci. Di masa depan, hanya Kuil Dewa Perang dan Paviliun Panjang Umur yang layak disebut tempat suci. Lin Chu, kamu benar-benar membantuku. Melepaskan amarah. Dewa Perang yang terhormat. Telah berjuang untuk negara dan rakyat. Sebagai putra suci Paviliun Panjang Umur, Aku harus membantu. Lin Chu, bergaul dengan sampah seperti ini hanya akan menodai nama Paviliun Panjang Umur. Kemerhin orang lima tidak akan kuharakan. jika tidak puas, adu kekuatan saja. Ayo bertarung. Tak takut padamu. Kalian berdua maju sekaligus, aku buru-buru. Dia bisa sabar, paman tidak bisa sabar. Hajar dia. Putra dan putri suci dari Istana Tianxi yang terhormat. Bahkan tidak bisa mengalahkanku dalam satu ronde. Seperti kalian begini. Pantaskah disebut sebagai tempat suci untuk berlatih? Seperti kalian begini. Pantaskah disebut sebagai tempat suci untuk berlatih? Inikah kekuatan putra suci dari Paviliun Changsheng? Kuat, sangat kuat. Istana Tianxi benar-benar menginjak duri. Benar-benar hukum karma. Baik. Paviliun Changsheng ini sangat angkuh. Aku tanya kamu. Apa ajaran Paviliun Changsheng? Siapa kamu ini? Lin Chu dalam hidupnya tidak pernah menjelaskan pada orang lain. Kalau kamu tidak mau bilang, aku yang bilang. Saat Paviliun Changsheng didirikan, 4 Raja Langit mewariskan ajaran, senjata untuk semua orang bisa menjadi naga. Seluruh dunia mencapai pencerahan. Tapi perbuatanmu sekarang, mana yang pantas dengan kata-kata itu? Hanya sibuk adu kekuatan, menjilat dan mencari muka. Sungguh mempermalukan warisan 4 Raja Langit. Menurutku, yang seharusnya dicabut bukan Istana Tianxi, tapi Paviliun Changsheng kalian. Anak ini gila. Berani mengejek Paviliun Changsheng secara terbuka. Putra suci Changsheng sudah mencapai tingkat dewa di bumi. Mengatasi semua makhluk. Ini benar-benar nekat. Zhang Haotian, beraninya kau. Bahkan Paviliun Changsheng tidak dianggap. Putra suci, gantian aku tidak tahan. Iya, aku juga tidak tahan. Baik. Paviliun Changsheng mewarisi 10.000 tahun. Pertama kali melihat yang sanggup ini. Sungguh durhaka. Kalau ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Tapi, aku tidak akan membiarkanmu. Nari Denggen Merah. Aku akan memanggil senjata pusaka 4 Raja Langit, Fan Tianyin, untuk menghancurkanmu. Membuatmu selamanya tidak bisa bereinkarnasi. Fan Tianyin, Fan Dein, Fan Tianyin. Zhang Haotian, kamu siap mati. Lin Chu, kamu hila? Masalah Castle Begini. Harus pakai senjata pusaka? Orang ini menghina Paviliun Changsheng. Artinya menghina 4 Raja Langit, menghina langit. Hari ini, aku akan menegakkan kalian atas nama langit. Ayo saja. Aku ingin lihat bagaimana langit akan menghancurkanku. Haotian, jangan gegabah. Fan Tianyin adalah senjata pusaka tertinggi. Kalau diteruskan, bisa memakan korban jiwa. Tidak apa. Langit tidak berani melawanku. Nona Xia, minggir. Kalau aku menghantam dengan segel ini, bisa-bisa dia hancur jadi debu. Jangan sampai kena kamu. Haotian, Dia cari mati sendiri, tidak ada hubungan dengan kita. Bajingan nekat, bersiaplah mati. Aneh, kenapa Fan Tianyin berhenti? Ada sedikit kemampuan. Pantas berani membuat keributan di ulang tahun Dewa Perang. Aku meremehkanmu. Kamu salah. Masih belum mengerti? Orang yang berhati jahat tidak bisa menguasai senjata dewa. Jangan terlalu sombong. Aku yang meremehkanmu. Kali ini,
Aku tidak akan memberimu kesempatan untuk bangkit lagi. Aku akan memanggil Tianjun untuk menghukummu, si pemberani ini. Santo Changsheng hebat ya, bisa memanggil Tianjun. Tianjun muncul, kita benar-benar melihat keajaiban. Bahkan jika 4 Tianjun datang, mereka harus bersujud padaku. Karena aku adalah Raja Dewa yang tertinggi. Sang Hao Tian, kamu masih berani di sini. Menipu orang? Benar, begitu Tianjun muncul, kamu si reinkarnasi iblis. Tidak akan punya tempat untuk bersembunyi, hanya satu jalan. Sekarang hanya ada satu jalan, berlutut di depan. Santo Lin, mohon belas kasihannya, mungkin dia akan mengampuni nyawamu. Kalian berdualah yang hanya punya satu nyawa. Baiklah, masih berani keras kepala ya? Nanti aku akan melihat bagaimana kamu mati. Ritual dimulai. Tianjun akan segera muncul. Kenapa menghilang? Kemana dia pergi? Di mana dia? Baru saja masih di sini. Di mana dia? Kenapa menghilang? Apakah Tianjun sudah muncul? Yui Chongqing Go, Lin Chu, Memory Format pada Empat Tianjun. Kamu memanggil kami. Ada apa? Lapor Tianjun, murid menemukan jejak reinkarnasi iblis. Mohon 4 Tianjun turun untuk membasmi iblis. APA? Kamu menemukan reinkarnasi iblis? Bencana iblis. Mengancam 3 dunia. Jika benar, ini adalah jasa besar. Jika ini benar, kami akan membantumu naik ke surga. Menjadi dewa. Murid berterima kasih pada Tianjun. Tidak usah sungkan, cepat katakan, di mana iblisnya? Jauh di mata, dekat di hati, dia yang bicara sombong. Menghina 4 Tianjun dan mengaku sebagai reinkarnasi Raja Dewa. Sungguh kejam dan tidak terampuni. Hamba Yongheng Duo Bao Taishang Hundun menghadap Raja Dewa. Kalian berempat, sombong sekali, selama aku tidak ada. Kalian semakin berani, apakah kalian ingin duduk di posisiku? Sebagai Raja Dewa, Hamba tidak berani, mohon ampun Raja Dewa. Dia ternyata Raja Dewa? kenapa? Tidak percaya? Lihat Raja Tidak menyembah, tunggu APA lagi? Murid Lin Chu menghadap Raja Dewa. Sekarang baru menyembah, terlambat. Raja Dewa, dia tidak hormat. Kami akan memasukkannya ke siklus reinkarnasi binatang. Murid salah, mohon ampun Raja Dewa. Sudah, jangan menakut-nakuti anak kecil, kamu bukan orang baik. Kalian juga bukan orang baik. Selama aku tidak ada bertahun-tahun ini, dunia jadi kacau balau karena ulah kalian. Bawahan tahu salah, bersedia turun ke dunia untuk membantu Raja Dewa memberantas iblis hati. Tidak perlu. Aku sudah menemukan sedikit petunjuk. Di alam dewa ini, kalian masih dibutuhkan untuk menjaga. Sudah, jangan ganggu aku mengurus urusan penting. Bawahan mengantarkan kepergian Raja Dewa. Aku sudah berbuat salah, mohon maafkan. Pangeran suci dari paviliun panjang umur ternyata berlutut. Ini kan pangeran suci dari paviliun panjang umur. Anak ini siapa sih, sampai bisa membuat? Dewa duniawi berlutut. Lin Chu, otakmu area? Ngapain kau berlutut padanya? Aku peringatkan sekali, kalau berani tidak hormat lagi padanya. Cubana kau. Siapa dia, sampai begitu penting bagimu? Dia, tidak boleh. Tuan Langit sudah bilang, identitas Raja Dewa istimewa. Tidak boleh sembarangan dibocorkan. Bro, aku paham perasaanmu sekarang. Aku serangkin kau pergi jalan-jalan. Tenangkan pikiran, pasti akan lebih baik. Siapa dia tidak penting, intinya, memaksakan pernikahan itu salah. Pernikahan hari ini, menurutku, lebih baik dibatalkan saja. Aku lipas. Aku sudah menghabiskan banyak uang membiayai paviliun panjang umur. Ternyata kau malah membuat malu. Katanya bisa menyentuh dewa. Tapi ternyata cuma begini. Kau diam. Berani sentuh aku coba. Aku anak dewa perang. Dengar ya, kalau kau berani sentuh aku, kuil dewa perang dan paviliun panjang umur. Pasti akan bertemper. Nanti, dunia akan kekal below, rakyat menderita kau. Sanggup tanggung jawab? Pergi kau.
Aura iblis hati, jangan-jangan dia sebelumnya. Aku juga masih menyisakan aura iblis. Hanya orang yang dekat denganku yang bisa melakukan ini. Tidak banyak yang bisa mendekatiku. Jangan-jangan dia adalah reinkarnasi iblis hati? Dewa perang tiba. Ayah, Dewa perang datang. Kau kelihatan masih muda sekali. Aneh. Bukannya sudah 70 tahun? Katanya, Dewa Perang bertapa mencoba terobosan. Mungkin sudah melampaui Dewa Duniawi. Ayah, kau datang. aku diperlakukan sangat buruk oleh mereka. Ayah, ngapain kau pukul aku? Kau sendiri tidak sadar? Selama aku bertapa, kau sudah melakukan apa saja. Membuat nama baik dan wajahku tercoreng habis. Ayah, aku salah. Kalau ada lagi, kakimu akan kupatahkan. Jangan-jangan kau adalah tokoh legendaris itu? Kau mengenalku? Saat menyelami jalan langit, hamba pernah melihat sekilas wajah asli Tuan. Tidak menyangka bisa bertemu Tuan di sini. Sungguh kehormatan besar, anugerah bagi hamba. Kakek, ngapain kau begitu hormat pada reinkarnasi iblis hati? Pichol, Pak, tolong bantu kami untuk menaklukkannya. Dengan kekuatanmu, pasti mudah bagimu. Cayam, kalau masih berani bicara, aku akan menghancurkanmu. Ada apa? Tanyakan saja. Raja Dewa, bawahanku telah menyelidiki iblis hati selama bertahun-tahun dan telah mengumpulkan jejak iblis hati. Dia berada di dalam hotel ini. Hanya saja belum pasti siapa yang menjadi inangnya. Apakah kamu punya orang yang dicurigai? Ini memelukan, seharusnya Ib keluarga tidak boldayamber. Tapi ini menyangkut nyawa banyak orang. Aku tidak bisa egois. Aku curiga. Reinkarnasi iblis hati adalah anakku sendiri. Joe Bai Chuan. APA? Ayah, tidak mungkin. Bagaimana mungkin aku iblis hati? Memang ada kemungkinan. Apa yang akan kamu lakukan? Mengorbankan keluarga demi kebenaran? Bawahanku berani meminjam pedang pembunuh dewa dari Raja Dewa. Apa yang akan kamu lakukan? Pedang pembunuh dewa bisa membunuh iblis hati. Anak yang tidak terdidik adalah kesalahan ayah. Aku ingin menyelesaikan ancaman ini dengan tanganku sendiri. Baik, aku menghormati tekadmu. Mari lakukan seperti yang kamu katakan. Seribu tahun. Akhirnya pedang pembunuh dewa ada di tanganku. Ternyata kamu yang iblis hati. Sekarang, pedang ini ada di tanganku. Kalian semua tidak akan bisa mengalahkanku, bahkan jika bergabung bersama. Terimalah ini. Kamu menggunakan senjata suci dengan tubuh iblis. Tidak takut terkena efek balik? Nah, lihat baik-baik. Sekarang ayahku yang paling kuat. Ini mudah. Cukup gunakan darah manusia untuk mengasah pedang. Ayah, kenapa? Kamu gila. Dia anakmu. Untuk ambisiku, satu anak tidak ada artinya. Bahkan jika harus mengorbankan semua keturunanku hari ini, Aku akan membunuh dewa. Kamu terlalu dalam terjerat iblis. Setelah beberapa reinkarnasi, sekarang kamu sudah mencapai tingkat dewa perang yang paling dihormati. Masih belum cukup? kakap, mustahil. Dua perang di dunia, sehebat apa pun. Hanyalah manusia. Aku ingin langit dan bumi. Hanya aku yang berkuasa. Terimalah ini. Tidak mungkin. Kekuatanmu belum pulih sepenuhnya. 10 reinkarnasi dan 1000 tahun latihan. Semua untuk hari ini.
Di belakangku, tidak hanya ada dewa dan dewi, tapi juga jutaan nyawa. Pedang APA ini, bagaimana mungkin lebih kuat dari pedang pembunuh dewa? Ini adalah pedang manusia, bisa membunuh manusia dan dewa, menghancurkan iblis. Aku tidak rela. Mulai sekarang, tidak akan ada lagi iblis hati di dunia. Iblis hati telah musnah. Selamat datang kembali Raja Dua. Kamu mau pergi? Aku belum menikahimu, mana mungkin aku tega pergi?